Dengan contoh tadi, guru bahasa Inggris saya, dia menciptakan sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain. Tanpa berpikir akan mendapatkan sekolah formal, justru dia masuk ke tempat yang sebenarnya pendidikan juga. Dalam arti kata, justru kursus itu memberikan nilai tertentu kepada dia, kursus bahasa Inggris itu, selama sekitar 3-4 tahun dia berkursus, lalu dia pulang, maka dia berhasil mendapatkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Tidak pernah terbayangkan bagaimana seorang yang hanya lulusan kursus di Jogja, tapi sambil terus belajar memang, saya tahu. Itu kemudian masuk ke universitas atau pendidikan tinggi untuk menjadi dosen tetap, dan dia pensiun sebagai dosen tetap dari salah satu universitas itu. Nah, apa artinya ini? Guru saya ini dengan langkahnya itu, saya beranggapan dia sebenarnya melakukan sesuatu yang melangkah untuk menjadi orang yang berpendidikan dalam satu sisi tertentu, pendidikannya walaupun tidak formal, tetapi dia menjadikan pendidikan tidak formalnya itu untuk memahami dirinya sebagai manusia. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ternyata dengan kursus yang dia peroleh, dia mendapatkan pekerjaan untuk kelangsungan hidupnya lebih lanjut dan menjadi manusia sebagaimana teman-temannya yang juga dosen-dosen. Tapi dosen-dosen lain ini adalah dosen yang melewati pendidikan formal. Ketika itu yang namanya Dr. Andes atau S1 itu masih merupakan satu keistimewaan. Ya. Nah, tetapi si guru SMP saya bahasa Inggris ini mengambil langkah bagaimana pendidikan itu tidak sekedar dilihat sebagai sebuah hal yang bersifat formal, tetapi sekaligus juga menjadi alat bagi dia untuk menyadarkan dirinya bahwa pendidikan formal buat saya, bagi orang mungkin sangat penting. Tapi saya mendapatkan sesuatu yang berbeda. Dan saya tetap seperti mereka memanusiakan diri saya. Saya bisa dapat bekerja, saya bisa membangun keluarga dengan baik, dan sebagainya. Nah, inilah pentingnya kita sebagai pribadi tidak selalu berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang selalu formal. Selalu harus melewati hal-hal tertentu. Tetapi lebih penting lagi, nah kemarin juga saya bicarakan di satu tempat, yang lebih penting ini pendidikan itu secara individual membuat seorang terdidik menjadi lebih kreatif. Tadi si guru saya itu kan kreativitasnya tinggi tuh. Ya. Nah, saya kembali melihat bahwa pendidikan, oleh karena itu saya mau mengatakan kepada generasi muda, berpikirlah untuk hari depanmu, tetapi jangan diikat oleh satu keinginan yang sebenarnya tidak selalu diperlukan satu pemikiran yang formalistik. Tapi
pemikiran yang saya maksudkan adalah kreativitas itu tadi. Jadi anak-anak muda harus meletakkan diri untuk bagaimana dia mendapatkan satu alat untuk membangun kreativitas yang ada dalam dirinya. Gitu. Entah mau jadi apa, ya sebagai satu contoh, menjadi penyanyi itu kan tidak perlu sekolah formal. Tapi kan dia bisa terkenal. Iya kan? Dani atau siapa saja di Indonesia, siapa penyanyi perempuan, Rosa misalnya, tidak perlu pendidikan formal kan? Dia bisa, tapi kreativitas dirinya sebagai penyanyi, ia membawa dirinya seperti sekarang, sebagai seorang individual dengan segala macam kebutuhan yang bisa dia penuhi, tapi dia juga bisa penuhi dirinya sebagai manusia dengan kreativitasnya itu. Nah, bisa juga terjadi dengan tingkat pendidikan SMP atau SMA, seseorang bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan dia tahu semua hal-hal tertentu karena kreativitasnya itu. Jadi salah satu inti pendidikan yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak muda adalah masuki pendidikan, tapi jadikan pendidikan itu membawa diri kalian untuk membangun kreativitas yang ada di dalam diri kalian. Karena memang akan berbeda kalau seorang yang berpendidikan dengan yang tidak ketika menciptakan satu bentuk tertentu dalam usaha kreatif dia. Pasti akan berbeda. Karena kan di pendidikan dia mendapatkan berbagai pemikiran-pemikiran tertentu dari berbagai hal yang dia pelajari di sekolah. Nah, tetapi jadikan apa yang didapatkan di pendidikan itu untuk membangun kreativitas itu. Jangan dijadikan sebagai sebagai bentuk keberhasilan, tapi tidak memberikan makna tertentu, hanya kebanggaan tanda kutip ya. Jangan menjadikan pendidikan yang diperoleh pada tingkat tertentu sebagai sebuah kebanggaan, tetapi itu adalah kebanggaan kosong. Itu yang saya maksudkan. Jadi bangunlah pendidikan yang Anda peroleh pada tingkat apapun, sampai pertanyaannya, sampai seberapa mungkin pendidikan itu mampu membangun kreativitas diri Anda untuk melangkah ke depan. Intinya itu yang ingin saya sampaikan kepada kalian, kepada anak-anak muda, yang jadi jangan ini lebih bersifat individual juga. Artinya saya sebagai individu, andai kata saya mau ketika saya masih di kampung dan menerima saran dari keluarga, mungkin saya tidak sampai di sini. Tapi oleh karena ada sesuatu, akhirnya saya pergi ke Jogja, dan dari Jogja lah saya bangun langkah-langkah tertentu, walaupun secara formal saya memasuki itu, tapi ada hal-hal tertentu yang membawa saya untuk saya pernah menjadi guru di Lampung dan sebagainya. Jadi langkah-langkah individual yang kreatif memang ada sasar pendidikannya, tetapi jangan menyebabkan orang selalu tergantung pada yang formalistik. Itu inti yang ingin saya sampaikan.